Pak Tanjung. Ya, terima kasih. Terima kasih Laus Evani. Ya, kita akan segera mulai ya. Halo, selamat siang semua. Ya, kenalkan ya, nama saya Tanjung. Saya Direktur Cerdas Bangsa. Ini saya terima kasih sudah hadir di acara webinar kami. Ya, mudah-mudahan webinar ini memberikan adik-adik dan para orang tua suatu informasi yang berguna sehingga mempermudah adik-adik untuk membuat keputusan melanjutkan pendidikan selanjutnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan presentasi kami ini jelas. Apabila tidak jelas, nanti setelah akhir webinar ada sesi tanya jawab, boleh ditanyakan atau bisa juga diketik di chatnya. Nanti akan kita jawab ya chatnya ya. Chat kalau untuk kami, Anda boleh ketik dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau chat untuk Lause-nya, Lause dari UIBI-nya langsung, harap diketik dalam Inggris ya, biar mereka bisa langsung baca dan langsung bisa menjawab kalian. Oke, ya mari kita mulai ya. Jadi, welcome to the seminar UIBI, University of International Economics and International Business and Economics ya. Acara ini disponsori juga oleh Bank of China. Bank of China adalah bank yang selalu membantu murid-murid kami yang bersekolah di China untuk mengatur keuangannya. Ya, jadi Bank of China ini sangat sangat responsif terhadap kebutuhan mahasiswa yang bersekolah di China. Mereka punya produk-produk bagus yang bisa mendukung Anda bersekolah di sana dan mengatur keuangan dengan lebih mudah dan lebih murah. Ya, kalau ada pertanyaan silakan kunjungi Bank of China terdekat di tempat Anda ya. Acara ini nanti juga di akhir acara Bank of China akan mensponsori kuis berhadiah, jadi stay tune till the end, oke? Oke, kita mulai ya. Cerdas Bangsa College itu sudah berdiri sejak tahun 2000 ya, sudah lebih tua dari umur adik-adik sekalian ya. Berarti sekarang kami sudah 21 tahun nih. Ya, kepala sekolah kami bernama Chen Ilan Lause atau nama bahasa Indonesianya Profesor Maharani PhD. Beliau bersekolah 12 tahun di Chongguo, S1, S2, S3 semua ditamatkan di China ya. Oke, jadi susunan acara untuk hari ini adalah saya akan mencoba menggambarkan secara umum kenapa kita mesti sekolah di China. Kenapa sekarang adalah momen yang paling pas untuk adik-adik sekolah di China ya, dibandingkan dengan sekolah di negara lain atau di dalam negeri. Kenapa di China sekarang adalah the best moment for you to go there, gitu ya. Oke, terus kedua nanti acaranya akan diisi oleh perwakilan dari UIBI untuk menjelaskan lebih detail seluk-beluk sekolahnya, program-programnya, biaya-biayanya ya di sana. Kalau nanti ada yang kurang jelas silakan tanya dalam bahasa Inggris. Oke. Lalu ketiga ada kuis. Jadi harap adik-adik semua bisa stay until selesai dan klaim hadiahnya dan ikut kuisnya, klaim hadiahnya ya. Oke, Cerdas Bangsa sudah berdiri 20 tahun, murid kami ada sekian, lalu kami ada sudah mempraktikkan sekitar 3.000 murid sekolah ke China. Lalu di tempat kami ini selain kita ada tempat belajar bahasa Mandarin untuk anak-anak, orang dewasa,
persiapan HSK dan macam-macam. Kita juga ada program S1 dan S2. Kami adalah offshore kampus dari universitas di China. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau sekolah ke China karena komitmen pekerjaan, misalnya dia adalah dosen, dia adalah pengusaha, dia tidak bisa ke China, dia bisa mengambil program kami S1 maupun S2 di sini di Cerdas Bangsa, dan setelah tamat mereka akan mendapatkan gelar dari universitas di China. Jadi tidak perlu sampai harus ke sana China ya. Di tempat kami banyak dosen-dosen dari universitas-universitas di Indonesia yang menyelenggarakan program bahasa fakultas bahasa Mandarinnya ya. Mereka untuk mengupgrade mereka punya gelar, mereka bisa ambil di tempat kami. Lalu kami juga sudah membantu sekitar 600 orang untuk menamatkan mereka punya HSK dan mencapai nilai target HSK yang mereka butuhkan. HSK 4, 5, 6 gitu ya. Lalu ada murid kami yang memenangkan kompetisi bahasa Mandarin. Ini adalah tim kami di Cerdas Bangsa. Oke, lalu kita udah masuk ke pokok bahasa nih ya. Why study in China? Jadi kita mau sekolah di suatu negara, ya. Tujuannya ada banyak yang seharusnya kita berusaha mencapai, ya. Bukan hanya ilmunya, bukan hanya universitas ini bagus, ilmunya bagus, terus kita pilih itu. Tidak. Untuk kita membuat kita sukses, bukan hanya universitasnya bagus, lalu kita pasti sukses. Masih banyak hal lain yang membuat kita sukses. Pendidikan, ilmu adalah salah satunya. Oke, yang lainnya apa? Networking. Tempat kamu belajar harusnya bisa membuat kamu punya networking yang baik di kemudian hari. Lalu tempat sekolah kamu juga harus bisa menciptakan peluang bisnis atau peluang network, peluang ilmu pengetahuan. Seandainya kamu bukan nanti mau berterjun di bidang bisnis, kamu punya peluang di bidang ilmu pengetahuan, ya, tukar menukar pengetahuan, opportunity lah. Jadi opportunity bisnis dan opportunity knowledge gitu ya. Lalu di tempat kita bersekolah, kita tentu berharap menyerap bahasanya dengan baik, menyerap budayanya dengan baik. Oke? Karena bahasa dan budaya adalah jendela untuk masuk ke suatu negara. Kita mau mengenal negara itu dengan sangat baik, kita harus mengetahui mereka punya karakternya, cara berpikirnya, budayanya, sejarahnya, dan lain-lain. Semua ini akan membuat diri kita menjadi lebih dekat dengan negara itu, dengan teman-teman di sana, sehingga kedekatan ini, pengetahuan kita tentang budaya mereka, bahasa mereka, suatu hari akan menjadi berguna apabila kita berbisnis dengan mereka. Ya, jadi bicara dengan satu frekuensi yang sama, ya, jangan satu ayam satu bebek, nanti nggak ada yang cocok gitu ya, nggak klop gitu ngomongnya, ya kan? Misalnya deh, contohnya, kalau misalnya kamu orang daerah, misalnya orang dari Medan misalnya ya, lalu kamu ketemu teman orang Medan kan langsung klop gitu, langsung cocok. Oh, dia ngomong Sutomo, tahu Sutomo, lapangan apa, makanan apa di Medan enak, langsung nyambung gitu. Nah, hal yang sama kalau kita bersekolah di suatu negara yang kita juga menguasai budaya, bahasanya, kebiasaan mereka. Oke. Lalu kita bersekolah di suatu negara, tentu kita diharapkan bisa hidup mandiri. Karena semuanya kita harus atur sendiri kan, dari keuangan, waktu, belajar, tidur. Kalau sakit pun kita pun harus mencari pertolongan sendiri. Walaupun di sekolah ada klinik, ada guru-guru yang bisa membantu kita ke rumah sakit ya. Tapi kita tentu harus berusaha sendiri ya. Jadi nggak seperti di rumah kalau kita sakit ada orang tua yang merawat gitu ya. Di sana ya ada teman sama guru gitu. Lalu karena kita semuanya sendiri-sendiri, akhirnya kita membuat diri kita lebih percaya diri, ya kan, lebih udah siap menerima tantangan kerja, tantangan hidup next stage ke tahap berikutnya gitu ya, nggak takut-takut lagi. Beda halnya kalau kita selalu kuliah di lokal, misalnya pulang ke rumah ada bantu koko, cici, papa, mama, supir, pembantu, semua dibantu. Akhirnya kita selalu tergantung sama orang lain. Akhirnya kita kurang percaya diri. Begitu kita tamat sekolah, apa-apa nggak bisa membuat keputusan sendiri karena nggak terbiasa. Ya, jadi salah satu keuntungan studi jauh dari rumah adalah supaya kita bisa hidup mandiri, dan mandiri itu menghasilkan kepercayaan diri. Ya, lalu yang terakhir sekolah ke tempat yang jauh atau ke luar negeri itu adalah tujuannya untuk mendapatkan wawasan internasional. Karena kamu akan bergaul dengan orang dari banyak negara. Nah, negara yang paling banyak orang asingnya ya
bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Aussie, bukan. Tapi negara yang paling banyak orang asingnya, murid asing bersekolah itu adalah China. China. Kenapa China? China itu ada 195 negara. Orang mahasiswa dari 190 negara ada hadir di China untuk sekolah. Gitu. Kenapa China? Karena China itu masih murah, ya, masih banyak subsidi gitu ya. Jadi orang-orang dari negara yang tidak terlalu kaya masih sanggup sekolah ke China. Kalau ke sekolah barat, negara barat itu hanya orang-orang dari negara kaya yang sanggup gitu. Jadi di negara barat itu ya paling ada 70-an negara orang yang hadir di sana gitu. Enggak semua manusia di dunia ini bisa hadir di Amerika karena mahal di sana, atau hadir di UK karena mahal di sana, ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau bilang which country is the most internationalized country, negara yang paling internasional itu adalah China. Karena China manusia tuh hampir dari seluruh dunia ada hadir di sana untuk sekolah. Ya, ini adalah suatu opportunity yang baik sekali buat kamu buat networking. Kamu bisa mengenal manusia dari kontinen mana saja, dari benua mana saja gitu ya. Jadi ini semua akan membuka kamu punya networking gitu. Jaringan kerja, jaringan pertemanan. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke mutu pendidikan suatu negara. Ya, mutu pendidikan di China kalau kita bahas sekarang ini di China. Nah, jadi di China tuh mutu pendidikannya bagus nggak sih, ya kan? Coba kita lihat. Universitas China yang ini adalah yang saya bikin ini adalah saya ambil dari QS ya. QS itu ranking QS, ranking universitas di dunia 1000 besar. Kita ambil. Nah, kita bisa lihat yang saya bikin tulisan merah ini adalah universitas di Zhongguo, di China. Yang biru ini adalah universitas di negara lain. Ya, yang biasanya menjadi prioritas orang-orang kita nih yang mau sekolah ke luar negeri. Coba kita bayangkan aja, kita bandingkan saja. Universitas yang jadi top unggulan kan Yale, ya, University of Hong Kong, New York University, UCLA, CUHK, ya kan, City University of Hong Kong. Tapi sebetulnya ini universitas ini di atasnya itu masih ada yang di China itu lebih unggul dari mereka, ya kan? Misalnya Tsinghua itu lebih unggul daripada Yale, daripada Cornell, daripada Universitas of Hong Kong. Lalu University of Tokyo, ternyata di atasnya masih ada Peking University, Hopkins di atasnya masih ada Peking University, gitu ya. Jadi ranking universitas di China itu setiap tahun tuh meningkat terus, meningkat dengan sangat pesat sekali, ya. Jadi mungkin 2 tahun lagi akan lebih banyak lagi universitas di China yang masuk ke dalam 100 besar dunia misalnya, ya. Oke, lalu yang saya khusus kasih kuning-kuning ini, ya, ini adalah universitas di Indonesia. Jadi kita membandingkan universitas di China dibandingkan universitas di dunia yang unggulan dunia lainnya, dan membandingkan universitas di China dengan universitas unggulan yang ada di Indonesia. Universitas di Indonesia saat ini yang terbaik adalah Gadjah Mada University, bukan lagi UI ya. Gadjah Mada itu aja di dunia baru ranking 254. Di atas Gadjah Mada University masih ada sekitar berapa nih? Sekitar 8 universitas yang lebih unggul daripada Gadjah Mada University di China ya. Di China ada 8 universitas yang rankingnya lebih tinggi daripada yang terbaik di Indonesia. Lalu UI udah di 305 sekarang. Nah, universitas yang juga menjadi incaran anak-anak kita, BINUS. BINUS ini adalah satu-satunya universitas swasta Indonesia yang masuk ke dalam ranking 1000 dunia. 1000 ranking dunia, BINUS baru cuma satu-satunya universitas swasta yang masuk. Oke. Urutannya adalah di ranking 800 sampai 1000 dunia. Blok 800 sampai 1000 dunia. Di atas BINUS di China itu ada 50 universitas yang masih lebih unggul rankingnya dibandingkan dengan BINUS. Ya, dari sini kita bisa melihat perguruan tinggi di China itu dia punya kualitas secara dunia itu boleh dibandingkan, semakin baik, semakin tahun semakin baik, ya. Lalu berikutnya adalah mutu pendidikan di China dibandingkan dengan dunia ya untuk kategori SMP dan SMA. China adalah yang terbaik dengan skor 1736. Perfect score ada di sini 1800. China udah hampir mendekati perfect score. Di bawahnya baru Singapura, Estonia, Jepang dan seterusnya, South Korea,
negara-negara di Eropa sana, Finland, Sweden, ya UK gitu ya. Amerika adanya di urutan ke-22 untuk pendidikan SMP dan SMA-nya, sekunderinya, pendidikan sekunderinya baru ada di urutan ke-22. Jadi China itu memang sudah diprogram, didesain sangat matang bahwa pendidikan dia unggul mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, gitu ya. Ini China sudah juara berkali-kali nih, namanya PISA test. PISA test itu adalah tes untuk anak SMP, SMA, secondary school, ya, itu setiap 3 tahun sekali dites. Ini PISA tahun 2018 adalah yang terbaru, tidak ada lagi yang lebih baru lagi, karena dia tesnya adalah setiap 3 tahun sekali. Oke, ya, jadi China sudah beberapa kali juara 1. Ini jelas bagaimana mereka belajar menghadapi ujian nasional mereka di sini UN gitu ya, di sana namanya Kaukau. Itu belajarnya benar-benar gila-gilaan mereka. Oke. Ya, sampai sebulan nggak pulang ke rumah, belajar terus, seperti itu kondisinya. Lalu tadi yang saya bilang, sekolah di suatu negara itu harus mendapatkan benefit yang lain selain ilmu ya. Benefit kedua adalah budaya dan bahasanya. Nah, bahasa Chinese adalah bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, bukan bahasa Inggris, bahasa Chinese. Bahasa kedua terbanyak justru bahasa Spanyol, bukan bahasa Inggris. Inggris adalah nomor 3. Ya, jadi kalau kita menguasai Mandarin, kita bisa berbicara dengan jauh lebih banyak manusia di muka bumi ini. Lalu ketiga, benefit dari sekolah di China adalah networking. Kita mau membangun networking kita seluas-luasnya, ilmu kita nanti kepake, teman-teman kita kepake, ya itu sangat dimungkinkan karena adanya proyek ini, namanya One Belt One Road. One Belt One Road ini adalah proyek raksasa dari China, ya, yang melimputi 70 negara dari China terus ke timur, ke Asia Tengah, terus ke Eropa sampai ke Eropa. Ini melalui jalan darat. Jadi naik kereta api, kirim barang, kontainer pakai kereta api sampai ke Inggris, sampai ke Jerman, sampai ke Inggris. Lalu ada satu lagi proyek ini yang melalui laut. Nah, Indonesia sangat beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk di dalam jaringan kerja 70 negara ini. 70 negara ini meliputi populasi total sudah 65% populasi dunia. Artinya ini melebihi setengah manusia di dunia tercover oleh jaringan kerjasama ini. Oke, jadi kalau Anda sekolah di China, menguasai Mandarin, punya networking, Anda bisa memanfaatkan jaringan ini untuk pengembangan bisnis Anda gitu ya. Nah, ini suatu keuntungan yang sangat besar. Lalu keuntungan lainnya yang masih dalam kategori business opportunity adalah impor ekspor barang dengan China ya. Choseni itu ya, bisnis dengan China. Sekarang kan rata-rata semua barang di dunia ini adalah made in China. Ya kan, baik yang high tech, low tech, semuanya made in China gitu ya. Ini ada video pendek dari Nice Daily, coba kita nonton ya. When I was a kid, the first English sentence that I learned was not about daddy or mommy. The first English sentence I learned was written all over my toys, and it was made in China. All my toys, electronics, and school supplies were made in China. And the kid in me always wondered, why is this made in China? Why not somewhere else? Now that I'm in China, I found the answer. This country works in ways that I've never ever seen before. They work hard, they work fast, they work cheap. There are a billion Chinese people who built everything from skyscrapers to laptops to iPhones to stupid plastic toys. To make this in a different country, then that country needs to be better, faster, and cheaper than here in China. Yes! And from what I see, that's a really hard thing to do. That's 1 minute. See you tomorrow! Ya, jadi itu ya videonya. Semua barang made in China karena mereka sangat efisien, semuanya
bisa diproduksi dengan murah, walaupun pada awalnya barang itu adalah barang mahal dari negara barat Eropa, tapi kalau sudah diproduksi di China akan menjadi murah gitu ya. Nah, kita beruntung, seluruh dunia beruntung karena banyak barang yang tadinya mahal jadi murah. AC, TV, handphone yang dulunya mahal sekarang murah. Rata-rata orang biasa aja sudah bisa beli ya. Lalu kalau di China keuntungan lainnya adalah murah, murah sekali. Jadi uang sekolahnya murah, banyak subsidi, biaya makan murah, ya karena di kantin sekolah itu juga disubsidi, jadi sangat murah. Sebagai contoh ini makanan-makanan di sini, adik-adik bisa lihat ya, ini adalah makanan standar di kantin di universitas. Jumlah besar, ukurannya besar, raksasa, ya, lalu harganya murah. Kenapa di sana kantinnya murah? Karena disubsidi oleh kampus. Ya, beda halnya dengan kampus di Indonesia, kantinnya itu bukan disubsidi malah cari untung, ya kan? Nah, di sana beda. Di sana kantin adalah untuk melayani mahasiswa, mereka subsidi dan juga bersih. Kebersihannya terjaga sekali karena setiap hari Dinas Kesehatan akan datang mengecek barang yang mereka jual. Bukan hanya mereka masak terus jual, tapi mereka harus dites kesehatannya, kumannya gitu. Ya, jadi murah dan bersih. Lalu berikutnya bagaimana sih respon dunia terhadap pendidikan di China gitu kan? Pendidikan di China. Coba kita lihat ya. China sekarang adalah destinasi utama untuk Asia gitu. Ya, tapi untuk tahun kedepannya saya yakin kalau tahun 2020 dan 2021 agak susah ya karena ini kan masa yang tidak normal ya, masa lockdown begini ya seluruh dunia. Jadi susah sekali kita membuat suatu research gitu ya, suatu data, suatu statistik ya. Tapi kalau kedepannya kami merasa China akan menjadi destinasi nomor 1 dunia. Karena pertama tiba-tiba setelah COVID ini orang akan sadar bahwa China tuh ternyata selama ini kita cuekin, kita nggak memperhatikan China dengan lebih serius. Ternyata China itu suatu negara yang membuat kita tiba-tiba wah gitu ya. Mereka begitu cepat mengatasi COVID, mereka bisa bikin vaksin bermacam-macam tipe merek vaksin, ya bisa membantu seluruh dunia mengatasi COVID, kirim obat, kirim segala macam masker apa, oksigen, ventilator apa semua China, ya kan? Nah, jadi tiba-tiba mata seluruh dunia terbuka gitu. Wah, China selama ini kita overlook, ternyata begitu hebat. Ditambah lagi di negara-negara barat, sekarang ini banyak sekali hal-hal yang tidak menguntungkan kita sebagai murid orang Asia. Pertama, rasismenya itu luar biasa, mukul-mukul orang sembarangan. Pokoknya kalau kita muka Asia langsung digebuk aja. Ya. Kedua, COVID-nya nggak bisa selesai-selesai itu. Mereka mengatasi COVID-nya susah banget gitu ya. Jadi ini lalu biayanya juga mahal di negara barat ya. Jadi semua ini akan membuat orang berpaling melihat ke China. China sudah unggul, murah, aman, ya gitu. Lanjut ya. Masih tetap mengenai antusiasme pendidikan di China. Ya, ini data tahun 2018. Ya di China itu mahasiswa asing terbanyak adalah dari Korea. Korea cuma di sebelahnya China kan, cuma tetanggaan aja kan, mereka ke China gampang. Lalu kedua adalah Thailand, ketiga Pakistan, lalu yang urutan ke nomor 5 itu adalah United States, Amerika. Bayangkan, orang Amerika lebih banyak yang sekolah ke China dibandingkan kita, orang Indonesia yang sekolah ke China. Coba tuh, kita lebih banyak memilih Amerika. Orang Amerika sendiri malah lari ke China untuk sekolah. Ya kan? Nah, kenapa mereka mau ke China sekolah? Padahal kita sendiri masih lari ke Amerika. Karena mereka melihat ada sesuatu di China, dari jauh-jauh hari mereka sudah tahu, ada sesuatu di China yang bisa membantu mereka lebih maju, karirnya lebih maju di kemudian hari. Jadi mereka sekolah ke China. Indonesia masih diurutan ke nomor ke-7, ya, masih di bawah Rusia malah, di bawah Amerika, di bawah India, di bawah Pakistan, dan di bawah Thailand. Kita sadarnya terlambat, padahal kita jarak dari China itu tidak terlalu jauh dan informasi tentang China ke Indonesia juga banyak ya, dan kita juga banyak di antara kita juga keturunan orang China gitu ya, tapi kita
tidak menaruh perhatian. Jadi perhatian kita lebih banyak ke negara barat gitu ya. Sama negara sekecil Thailand aja kita pun kalah mengirimkan murid sekolah ke China gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seminar ini bisa membuat kita semua menjadi lebih fokus, lebih perhatian melihat perkembangan di China sehingga bisa membuat Anda lebih lebih bijaksana memilih melanjutkan pendidikan ya. Oke, Arab Saudi sudah memasukkan Chinese ke dalam kurikulum pelajaran mereka ya. Amerika pun sama. Sekarang dari SD, SMP, SMA di China kira-kira muridnya ada 1 juta orang yang belajar Mandarin. Di negara Amerika ya, di negara Amerika di sekolah-sekolah negerinya Amerika itu ada kira-kira 1 juta orang Amerika yang sedang belajar Mandarin. Lalu di Inggris juga begitu ya, bahasa Mandarin sudah mengalahkan bahasa Jerman ya gitu. Lalu Rusia pun sama memasukkan bahasa Mandarin ke dalam ujian mereka, kurikulum mereka, ya. Lalu di Indonesia pun begitu. Ini adalah murid-murid kami di Poltekim, Politeknik Ilmu Keimigrasian Indonesia. Oke, ini bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Mereka belajar Mandarin karena kebutuhan dari karir mereka ke depannya. Ya, coba kita lihat apa yang mereka ucapkan ya. 你好，我们是印度尼西亚司法部移民局专业学生，在此热烈祝贺中华人民共和国71周年国庆，国泰民安，繁荣富强。谢谢。 Ya, jadi ini adalah murid-murid kami di Poltekim. Mereka antusias banget belajar Mandarin ya. Bahkan yang mengambil Mandarin jauh lebih banyak daripada yang mengambil bahasa Inggris di sana, gitu ya. Ini adalah murid kami, internal kami di Cerdas Bangsa. Coba kita bisa lihat ya, yang belajar bahasa Mandarin bukan hanya dari kalangan Tionghoa, tapi sudah dari semua orang, karena bahasa Mandarin adalah bahasa ekonomi. Semua orang belajar bahasa Mandarin, tujuannya adalah untuk meningkatkan karir, meningkatkan peluang di masa mendatang. Ya, nah, ini adalah kondisi orang belajar Mandarin di Iran. Kita lihat sedikit aja ya. Jadi mereka merasa belajar Mandarin akan membuat mereka lebih gampang cari duit. Lebih gampang mencari duit dengan menguasai Mandarin dibandingkan dengan menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. 学习了也是2个月的时间，都是2个月的时间。哦，那想问一问，刚开始学中文的时候，你们感觉难不难？中文对，难不难？不难，很有意思。很有意思。哦，比如说呢，觉得什么很有意思？汉字很有，汉字对，他汉字写得很漂亮。对于很多学习汉语的伊朗人来说，听说读写中的写最难。阿巴蒂学习中文仅2个月，汉字已写得方方正正，十分规范，可见老师们的教钱学习中文为什么是去做什么工作？外边翻译工作，外边一些公司需要他们去帮他们跟中方的一些朋友建立联系，这方面都是很需要的这些人才。那我能这么理解吗？就是学习中文了，现在在伊朗，在德黑兰，对于就业是很有帮助的。对。是，在相对其他的一样，就是学习英语的、学习德语的、学习俄语的，中文就是很受欢迎的。目前，中国在伊朗的投资总额达40亿美元，这意味着伊朗的汉语人才也存在着很大的市场。看着青春洋溢的大。 Arab belajar Mandarin. Ya, seperti itu ya. Di seluruh dunia sekarang berlomba-lomba untuk menguasai Mandarin karena Mandarin adalah
masa depan mereka. Menguasai Mandarin akan jauh membantu karir mereka dibandingkan dengan mereka menguasai bahasa lain. Ya, menurut IMF, ya China sekarang adalah negara dengan PDB terbesar di dunia sejak tahun 2019. Ini adalah data dari IMF. Lalu tentu kita semua tahu ya, China adalah negara pertama yang menguasai teknologi 5G. Ya, keributan-keributan yang sekarang terjadi dengan negara-negara barat itu ya salah satunya adalah kekhawatiran negara barat bahwa China menguasai 5G. Biasanya kan dari 1G, 2G, 3G, 4G itu semuanya yang menguasai adalah pihak barat. Sekarang tiba-tiba 5G dikuasai China. Jadi mereka sangat ketakutan lah ya, istilahnya sangat tegang bahwa mereka tidak lagi bisa menguasai dunia gitu, karena 5G adalah tulang punggung dunia komunikasi ya. 5G itu dikuasai China sekarang. Bahkan China sekarang sudah lagi meneliti 6G. 5G aja belum diluncurkan di banyak negara termasuk Indonesia, tapi 6G sudah mulai diteliti oleh China. Ini salah satu teknologi 5G. Dokter ini bisa beroperasi dari jarak jauh ya. Pasiennya itu adalah 3.000 km dari tempat si dokter ini beroperasi. Jadi dia operasinya di sini tapi pasiennya itu 3.000 km jaraknya gitu ya. Itu baru bisa dilakukan kalau dengan 5G. 4G belum bisa pakai teknologi ini. Lalu mengoperasikan alat-alat berat ya, berbahaya dari jarak jauh sehingga manusia aman. Kalau ada terjadi kecelakaan, manusia aman. Lalu China juga mengembangkan banyak teknologi pertanian ya, tanaman di dalam rumah, gurun dijadikan bisa dihijaukan kembali, bisa menjadi tempat pertanian yang subur di gurun ya. Jadi teknologinya untuk pertanian juga sangat maju di China. Ini yang saya bilang, China sudah meluncurkan satelit 6G, 5G belum mulai, mereka sudah mulai dengan 6G. 6G cepatannya 100 kali lipat daripada 5G. 5G aja sudah luar biasa, sekarang 6G 100 kali lipat. Oke ya. Jadi 5G dikuasai China, 6G kemungkinan besar juga dikuasai China karena mereka sudah mulai research gitu. 5G aja baru mau diterapkan di dunia, mereka sudah merambah ke 6G. Jadi adik-adik bisa lihat betapa China begitu bersemangat ya untuk mengejar teknologi ya. Mengirim makanan di China menggunakan drone ya, kita order GoFood, GrabFood gitu ya, itu dikirim pakai drone. Ya. Lalu ini adalah mobil-mobil kecil ini untuk mengirim paket barang. Kita kirim Tiki, kita kirim Ninja gitu kan. Nah, di China pakai sistem ini. Jadi diantar ke kampus-kampus ya, ke mahasiswa-mahasiswa pakai mobil seperti ini. Kalau ini kemarin itu adalah untuk mengantar suplai-suplai medis waktu lagi lockdown di China ya, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain itu karena untuk memutuskan kontak manusia mereka pakai mobil robot seperti ini, mengantar obat, mengantar apa segala macam pakai robot ya. Kalau ini JD.com ini mengantar paket belanjaan gitu, kurir online gitu ya. Lalu juga sama mereka pakai mobil yang sama ini untuk jualan KFC, ya kan? Jadi mereka selalu menerapkan teknologi untuk teknologi terbaru untuk bisnis mereka. Kita di sini KFC lagi tidak bisa membayar gaji karyawan, lagi kondisi ekonominya, kondisi keuangannya sangat buruk. Di China KFC berinovasi jual makanan dengan kereta robot seperti ini ya. Ini mobil ini keliling-keliling dari jalanan gitu ya, keliling-keliling. Kita tinggal stop, kita cuma scan, kita pilih makanan, kita bayar pakai QR code, udah beres.
Lewatin ya. Nah, ini ada beberapa foto infrastruktur di China ya. Ini beberapa kemajuan di China dalam kita bandingkan dengan negara lain dalam bentuk ranking ya. Kereta api tercepat di dunia nomor 1, nomor 2 itu di China. Bank-bank terbesar di dunia, dari 10 bank terbesar di dunia, China menempatkan 5 bank sebagai bank terbesar di dunia. Dan yang terbesar 1, 2, 3, 4 adalah Bank China gitu ya. Lalu di sini baru MRT, China MRT sudah lewat, sekarang yang adanya ART. Jadi jalannya di jalan raya ya, nggak pakai manusia, pakai autopilot. Ini hanya ada manusia di sini, cuman karena lagi saat peluncuran aja. Kalau nanti betul-betul beroperasi sudah tidak lagi dikendarai oleh manusia, tapi sudah pakai mesin. Mesinnya itu berpatokan pada garis-garis ini, titik-titik ini. Ya. Lalu kita lihat betapa cepatnya perkembangan di China ya. Tahun 2008 jalan kereta cepatnya hanya ada 3 potong kecil begini, 4 potong kecil ya. Dalam waktu 12 tahun sudah satu negara terhubung oleh kereta cepat hanya dalam 12 tahun. Lalu Shanghai juga begitu, kota Shanghai tahun 1990 itu masih rata ya, bangunannya masih 1 lantai, 2 lantai gitu. Tapi dalam waktu 30 tahun udah semuanya menjadi pencakar langit. Bisa dibayangkan betapa cepat pembangunan di China. Lalu ini adalah perbandingan ranking untuk smartphone ya. Dari 10 merek smartphone, China menempati 7 merek. Dari 7 merek itu sudah mencapai 60% dari pangsa pasar dunia. 3 merek yang di luar China hanya Samsung, Apple, dan LG. Ya. Jalan jembatan terpanjang di dunia, dari 20 jembatan terpanjang di dunia, China menempati 13 jembatan terpanjang di dunia. Yang terpanjang di dunia saat ini di China ya 165 km. Itu artinya dari Jakarta ke Bandung itu setara itu 160-an kilometer, Jakarta Bandung itu semuanya jalan di atas tanah, di atas jembatan. Gitu bayangkannya ya. Lalu e-commerce raksasa dunia China ada 2 yaitu JD.com dan Alibaba. China adalah produsen mobil terbesar di dunia, produsen AC terbesar di dunia, manufaktur terbesar di dunia ya, dengan output sebesar $4 triliun, sedangkan US baru $2,3 triliun. Gedung tertinggi di dunia, dari 20 gedung tertinggi di dunia, China menempati lebih dari setengah. 11 gedung ada di China, 11 gedung tertinggi di dunia ada di China. Superkomputer, urutan nomor 1 dan urutan nomor 2 adalah made in China, komputer superkomputernya China, Amerika nomor 3. Yang tercepat di Amerika dan yang tercepat di China masih selisihnya terpaut sampai 5,4 kali lipat lebih cepat ya. Lalu kirim barang, JD.com sudah memakai drone mengirim barang ke pedesaan, kita beli barang online dikirim ke pedesaan agar lebih cepat mereka pakai drone. Lalu China selama ini mungkin adik-adik banyak yang salah persepsi ya bahwa China itu adalah negara tukang kopi ya, tukang nyeplak gitu ya. Itu salah. Ya, yang China suka nyeplak-nyeplak itu adalah barang-barang yang low tech, low technology, merek baju, merek sepatu, merek tas, ya, semuanya barang bajakan. Tapi kalau untuk high tech, China adalah pemegang paten terbesar di dunia. Ya, paten itu baru diberikan kalau orang menciptakan sesuatu yang baru. Paten itu tidak mungkin diberikan kalau kita nyeplak dari orang. Yang ada malah kita dituntut sebagai pencurian hak intelektual. Jadi paten hanya bisa diberikan apabila kita menciptakan sesuatu. Coba kita lihat. Paten di paten di China itu 2 kali lipat lebih daripada paten di Amerika. Paten yang berhasil didapat oleh warga Amerika baru 600-an ribu, sedangkan China sudah hampir 1,4 juta paten. Gitu. Jadi jangan lagi menyebut China sebagai negara copycat, tapi China adalah negara inovator, negara pencipta, pengembang teknologi baru. Ya. Kita lewat. Nah, ini adalah anak-anak sekolah yang mau masuk kelas, mau masuk ke dalam gerbang sekolah dengan sistem scan muka.
Ya, oke. Jadi dengan sistem ini kita udah nggak bisa lagi titip absen gitu ya, titip absen. Nah, itu udah skem muka, dan juga nggak bisa kalau murid atau orang tua yang bukan di sekolah itu tidak mungkin bisa masuk lagi. Oke. Jadi untuk sistem disiplin dan sistem keamanan sudah termonitor dari sini. Lalu banyak juga orang tua yang merasa aman nggak sih di China gitu ya? Aman nggak sih di China sekolah, karena banyak sekali informasi yang beredar itu hoax ya di WhatsApp gitu ya, yang bilang oh China tidak aman, suka culik anak-anak, suka culik orang, diambil organ tubuhnya gitu kan ya. Ini coba saya mau klarifikasi ya berdasarkan pengalaman saya. Di China itu ada saat ini ada 650 juta kamera CCTV seperti ini tersambung di seluruh China, terutama di kota-kota besarnya. Kemarin itu ada 200 juta, sekarang tambah lagi 450 juta. Total ada 650 juta kamera ya terpasang di seluruh China, terutama di kota-kota besarnya. Jadi kalau bagi orang yang mau berbuat jahat, dia harus berbuat jahat, berbuat kriminal di tempat yang tidak ada kameranya, which is not many more. Tidak banyak lagi tempat yang tidak ada kameranya. Ya, jadi kamera-kamera ini juga high tech ya, artificial intelligence, facial recognition, high definition, segala macam teknologi ada di dalam CCTV ini. Jadi orang yang berbuat jahat dan kerekam oleh kamera itu udah pasti ketangkap polisi. Karena CCTV-nya canggih gitu ya. Jadi untuk berbuat jahat dia harus di tempat yang tersembunyi yang tidak ada kamera, yang mana sangat jarang tempat tidak ada kameranya. Jadi dengan sendirinya dengan banyaknya kamera di seluruh kota itu sudah membuat orang yang berbuat jahat mikir 10 kali sebelum melakukan kejahatannya. Gitu ya. Nah, ditambah lagi kita punya pengalaman kita nih, kita sudah membawa murid ke China sekolah itu sudah 20 tahun. Oke, setiap tahun minimal kita berangkat 2 kali ke China mengantar murid-murid. Ya, dan ke banyak kota, dan kita punya konsultan itu yang pergi itu minimal 4 orang. Biasanya sekali jalan 4 orang pergi. Ya, selama 20 tahun setiap tahun 2 kali belum pernah ada sekalipun ada kejadian yang tidak mengenakan bagi kami. Padahal konsultan kami semuanya perempuan, hampir semuanya perempuan, dan mereka biasanya pulang ke kampus, ke kamar mereka, ke hotel tempat tinggal mereka setelah mengurusi murid-murid di kampus itu biasanya sudah malam sekali, udah jam 11 malam, jam 12 malam, bahkan jam 1 pagi. Ya, pulang dengan public transport atau naik taksi aman. Selama 20 tahun tidak pernah ada kejadian yang tidak mengenakan. Begitu. Jadi sangat salah kalau orang bilang di China itu tidak aman. Sangat salah. Itu pengalaman kami 20 tahun. Satu tahun 2 kali berangkat, dan masing-masing orang ada 4 orang yang berangkat. Nggak pernah ada sekalipun ada kejadian apa-apa yang aneh-aneh. Ya. Lalu ada juga yang bilang, oh China itu kan banyak culik, itu ambil organ tubuhnya, itu bohong, itu hoax. Ya, sekarang kan perang opini ya dunia ya, jadi banyak sekali yang ingin menjelekkan China gitu ya, untuk memenangkan dukungan dari manusia di dunia atau menjauhkan manusia dari mendukung suatu negara gitu ya. Nah, jadi di China itu memang banyak organ tubuh manusia. Jadi kita bisa ganti alat tubuh di sana. Kayak Dahlan Iskan kan juga mengganti dia punya organ tubuh di China. Ya. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa banyak organ tubuh, tapi bukan hasil kejahatan? Nah, di China itu ada peraturan negara, peraturan undang-undang ya. Orang-orang yang dihukum mati itu boleh diambil organ tubuhnya demi kemanusiaan yang lain, buat manusia yang lain gitu. Itu memang undang-undangnya sudah diciptakan begitu. Jadi barang orang yang mau dihukum mati itu setelah dihukum mati ya memang organ tubuhnya boleh diambil untuk keperluan manusia yang masih hidup gitu. Jadi memang banyak organ tubuh tapi itu diambilnya secara legal, secara benar gitu, bukannya orang diculik terus dibelek diambil apanya gitu, enggak, itu bohong ya. Dibandingkan negara barat saat ini China adalah jauh lebih aman. Coba kita lihat di negara barat, rasialisme di sana tuh luar biasa. Coba. Ini ada orang Asia, udah kakek-kakek didorong, jatuh, meninggal. Ini di Amerika. Ya. Padahal kakek ini sudah berapa tahun itu? Sudah 30 tahun atau berapa puluh tahun hidup di Amerika sudah. Ya. Korban resis. Menyerang Asia, menyerang orang Asia, tokoh-tokoh orang Asia dirusak.
Ini murid Singapura, asal muka Asia dihajar sampai babak belur. Ya, ini di Inggris kejadiannya. Ini kejadiannya di Kanada. Ya, gadis muda asal Asia diserang. Ini dosen loh. Ini dosen di UK. Karena dia muka Asia diserang. Padahal dia itu dosen. Dosen yang mengajar di universitas di UK. Ini juga mahasiswa asing di Aussie diserang oleh orang kulit putih, ya. Jadi di sana itu kondisinya sedang tidak nyaman lah buat orang-orang Asia, gitu. Belum lagi masalah COVID-nya yang nggak selesai-selesai ya. Lalu ini berikutnya saya memperkenalkan sedikit ya tentang sekolah yang mau kita bahas di sesi kedua, yaitu UIBE. Ya, UIBE adalah salah satu sekolah unggulan untuk economics di China. Berdiri sudah 70 tahun yang lalu. Ya, lalu universitas ini banyak bekerja sama dengan universitas top dunia, ya, exchange program, macam-macam, dia banyak sekali programnya. Lalu dia juga ada menawarkan beasiswa, nanti bisa diperjelas. Nah, terus universitas ini dia mempunyai 4 akreditasi untuk jaminan mutu pendidikannya. Ini adalah salah satu-satunya universitas di China yang mempunyai 4 akreditasi sekaligus. Ya, lalu dia ada 7 jurusan yang berpengantar bahasa Inggris. Nanti bisa diperjelas oleh Lausu yang akan membawakan presentasinya ya. Lalu biaya kuliahnya berapa sih kalau kuliah di sekolah UIBE ini yang pakai bahasa Inggris? Biaya totalnya kalau menurut hitungan kami ya itu sekitar 190 juta. 190 juta per tahun dikalikan 4 tahun ya. Jadi 190 juta per tahun gitu. Ini sudah termasuk all in, sudah termasuk biaya initial fee di awal itu ya, registrasi, beli tiket pesawat, medical check up, asuransi, segala macam, dan juga termasuk biaya makan sehari, biaya makan per hari, termasuk biaya akomodasi, tempat tinggal, uang sekolah, uang buku, macam-macam keperluan di sana. Jadi udah kita totalkan all in semua adalah 190 juta per tahun, 190 juta per tahun. Ya, yang belum termasuk di biaya di sini adalah biaya hidup. Biaya uang jajan lah, uang jajan. Jadi kalau adik-adik pergi makan di luar kampus gitu ya, makan di restoran atau belanja keperluan beli baju ke salon, nah itu belum termasuk di biaya 190 juta ini. Ya, kalau yang lain-lain sudah termasuk. Nah, untuk program yang pakai bahasa Mandarin di sekolah yang sama itu kira-kira 135 juta per tahun, lebih murah yang pakai bahasa Mandarin. Ya, kalau pakai bahasa Inggris sekitar 190 juta. Gitu. Oke, nanti ini akan dijelas oleh Lausinya ya. Kalau ada yang kurang jelas mengenai biaya-biaya ini, yang biaya total ini, boleh tanya ke kami karena kalau Lausinya itu hanya menghitung biaya yang ada saja, misalnya biaya kamar, biaya makan, biaya uang sekolah gitu ya. Jadi kalau kita lebih rinci di sini, kita rincikan semua, termasuk biaya-biaya yang terjadi di awal sebelum Anda berangkat itu sudah kita hitungkan di semua di sini. Jadi jatuhnya 190 juta per tahun. Oke, berikutnya ini sudah akhir dari presentasi saya. Ini adalah gambaran China saat ini ya, sangat modern kotanya. Fasilitas-fasilitasnya ini adalah library, gedung-gedungnya, infrastrukturnya. Ini adalah airport terbaru di Beijing. Ya, demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan jelas. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat atau nanti di sesi tanya jawab boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tanjung atas presentasinya. Berikutnya jangan lupa juga di akhir acara akan ada kuis yang sangat menarik dari Bank of China. Jadi pastikan kalian ikuti acara kami sampai akhir ya. Berikutnya presentasi dari UIBE. 祝林老师，请你演讲。
Hello，大家朱能听得老师到吗你好， ？Hello，朱老师好，您好，您好，好，你好，老师。您好，您好，嗯，我很好了。大家都很好哈。大家好，大家好。Should I share my screen right now? Yeah. You can Okay. share the screen now. Okay. I think you can all see my presentation. So now let me start. I will give this presentation in English. Hello everyone. My name is Zhu Lin and I'm from UIBE. So I am the program coordinator for English Taught degree program and I work in admissions office of UIBE. So good afternoon. Very just honored to have this opportunity and to give you this presentation and thank you for inviting me and thank the college for inviting me and thank for the brilliant that introduction about China and about UIBE before. That is very impressive and that let me think of the experience of myself that I have been to Indonesia, been to Jakarta in 2017 and I visited BINUS University and it was so impressed. So yeah, welcome all the all the students interested in China to come to China and study in China. And of course, welcome to apply for our university, UIBE. So right now I will give you a short introduction about our university. Well, welcome to UIBE. UIBE is short for University of International. It's short for University of International Business and Economics. And our university is founded in 1951. And we're situated in the Olympic Business Center. This you may be familiar and maybe seen some pictures like bird nest and water cube that constructions that belong to Olympic Business Circle. So we are very close to that area. And we are co-sponsored by two ministries. One is Ministry of Education and the other is Ministry of Commerce. Well, that's because of related to our history. UIB used to train officials who work in Ministry of Commerce. And now we are a just national university, national key university, and also belong to Ministry of Education. And we provide bachelor's, master's and doctoral degree programs, not only in Chinese, but also in English. And we have some international accreditations. Well, as you know, UIB is a business school, so we have earned many international accreditations like AACSB. AACSB, it belongs to North America, and EQUIS is Europe. Is Europe accreditation, and AMBA is a UK accreditation, and CAMEA is China, belong to China. So only few universities in China, I think no more than 5 universities in China have gained, meanwhile, at the same time have gained these 4 international accreditations. Well, this means if you take the business school course of our university and then you want to pursue your master or PhD in other universities overseas, and then when you're applying, some credits can be recognized by the
Kok putus? Hello，老师，朱莉老师。啊，喂喂喂。Yeah, okay, please continue. 你好，老 Okay, 师。 sorry, sorry. 可以听到。 Sorry, but it's the connection. Yeah, the Okay, sorry. Wi-Fi maybe. Yeah, it's fine now. Please continue. Thank you. 请继续。 Sorry, where did I stop? I don't know. The accreditations? Yeah, the for accreditation, that's right. Okay, okay. So we have achieved these accreditations. Like these four. I don't know where I stopped. I will just quickly and repeat it. AACSB is from North America, EQUIS, Europe, and AMBA is from UK, and CEMEA is from China. So this means that you have achieved the credits in UIBE, and it can be recognized in the universities of these continents. So that maybe you can save you some time and maybe money to pursue your future study when you're in overseas universities. So next is we are top ranking among China's multidisciplinary universities. So here I will show you some of our rankings. Overall speaking, we have 16,000 full-time schooling students, but these number including Chinese students, and more than 3,400 international students are among these number. So that we can see we are one of the most internationalized universities in China. And these 3,000 international students, they are from over 165 countries. And now we rank the #1 in the field of business and economic university in China. Now we rank the #1 in this field, and we rank number 28 among all Chinese universities. And you should know that China have over 2,800 universities. And we rank the 2nd place in employment rate. This should be an important figure that because the employment is a very important point when you graduate, and we focus on this point. So we reached the number, the 2nd place in employment rate, and the 1st place in term of payment for graduates in 2020. This is the newest ranking in term of payment of graduates. And here, another 1st place is in increment of payment for graduates. And we are one of China's universities with the greatest comprehensive satisfaction. Okay, the last one is we rank the 2nd in total enrollment of international degree students. Well, now the majors that we offer for international students. You may focus on this column because this is for BA, for bachelor's degree. The letter C means Chinese and the letter E means English. So if you see there's 2 letters C and E, it means this major can be taught both in Chinese and in English. And you can find maybe some majors that you're interested in. We are focused on business and economics, so I recommend finance, international trade, and of course law, international business law, and international politics. And we have e-commerce, e-business, international service trade, e-business, and the other, we have a new major called investing. It's a Chinese taught major, maybe you are interested, and network and new media, and of course economics and other literature, Chinese. These are all the majors that we've opened to international students.
I think I want to talk about the law major. We not only have business law, we have many detailed, like different majors focus in law. So it's also taught in Chinese. And maybe you can ask the college about the more detailed that college, no, the majors. This part is about cooperative programs. For double degree bachelor, we have one cooperating with Australia Adelaide University, but due to the special occasion right now about the epidemic, so this program is temporarily stopped right now. But we're not sure that maybe 1 year or 2 years later we will start a new one or we will continue. But if you study in UIBE and maybe in the second year, and then you want to join this program, if it is reopened, then if you want to join by the second year, I think it's okay. It will be okay, because it's 2 + 2, 2 years in China and 2 years in Australia. We will just try to build new double degree bachelors. And also we have other cooperation with other 5 universities in France, Germany, Russia, Kazakhstan, and South Korea. And we have many exchange programs. If you study here, you can apply for exchanging to other universities. Well, scholarships. I think we can focus on the second one, the UIB rewards for each term. That means when you are admitted by UIBE, and every semester you will have a final examination. And in the final examination, you rank top, and then you can get UIB rewards for each term. That is a one-time payment for all the for some of the excellent students. And the other important scholarship is Chinese government scholarship, but this is for most vacancies of this scholarship are for master and PhD. The other one is UIB Excellent Freshman Scholarship for bachelor, and this one is which you can apply. For English taught program, the highest scholarship can wipe out 2 years tuition fee. And for Chinese one, it's also the same, but it's harder to achieve, to gain, because you have more competitors for Chinese taught programs, but they have more vacancies. Maybe you can wipe out 1 year's tuition or half year's tuition. It's also a lot of money. And if you want to apply for this scholarship, you can contact with the college. And these two municipal government scholarship and CDB scholarship is also for master and PhD. Okay, this is also some special scholarship that we provide for the master's and PhD student. And if you come to study in UIB and want to stay here to pursue your master's degree, I think you can try all of these ones. These are many special. It's very special scholarship. It will cover all the tuition and the accommodation and your monthly payment. So about this part, I will give you a short introduction, and then I have a video. I think I can play the video and let you see more about the pictures that we have taken from the extracurricular activities and some of our famous alumni. So we have built internship bases in over 30 famous enterprises in China, and we organize regular visits and extracurricular activities in these enterprises. So this one, we hold 2 times of annual international students job fair.
It is only open for international students, and we invite Chinese enterprises to join in this job fair and help our international students to find jobs in China, hold 2 times every year, in spring and in autumn. At this International Career Advisory Center, you can find teachers to give you some advice for your career, and International Volunteer Center, and we have built about maybe 60 international alumni association for all the graduates. And UIB has developed rich and colorful extracurriculum activities like International Cultural Festival. Later in the video, you can see, and recreation activities, many kinds of, and volunteer activities, and over 100 students associations. You can join these associations and maybe make friends with Chinese students. And our famous alumni. This is some of our famous alumni working in diplomatic area. So that's why I said our major, that international politics, international relations is a very strong one, strong recommended one major. Okay. I'll show you the video. Hello，志林老师。Hello，志林老师。喂，你好，你好，我叫Novita Novita，听到这则消息，尝试将使用 COVID-19 病毒定治疗儿童的所有活动，其才相信同时他们的经济方面，通信设施和基础设施有限。这位国家银行系了家是 IBS 的教育基金定出了
七有最小，因为数的人数我们人Airbus 1.200.000 rupiah。我要一个计划技术在中国开展校订义务，国家航班乘很航吗？我的家人在村子里还是3到这样呢？有没有人从政府那里的桃花羽毛出色啊？好了吗？你跳舞没了？喂喂，现在可以听到我说 Oke, 话。 ya. Sorry untuk pertanyaan dari Novita tadi. Ntar baru akan kita jawab ya. Ntar sekarang untuk kita fokus untuk presentasinya dulu. 这边老师，听得到。you want to share the video, right? Oh, yes. I noticed that it stopped right just now. Yeah, it's correct. So, can you see my screen right now? Yes, we do see the Internet Explorer screen. Sorry, the Explorer screen. Okay. We haven't seen any video yet. You haven't seen the video? Yes, we haven't. It's not show up yet. Okay. It's not showing. Okay. Let me try again. Okay. Okay, right now, can you see the video? Yes, yeah, you can play Okay, it I will right try now. to play it. Okay. I think right now it's okay.
朱琳老师 ，Hello， 朱琳老师。The video has no sound. The video right this now video is. have no sound. Okay. I I think that don't know what while you share the screen. where it's wrong, but. No. I think while you share the screen, there's a small option below the video that you need to tick. While you press the share screen, right? Yes. While you press the share screen, there's a small option below the video. It says that audio clip. You need to tick that things, and the audio will play. Okay, I saw it. Sorry, I saw it right now. Okay. But you have already seen all the most of the videos, right? Yes. Oh well, I think it will be okay because the video it only have a background of music. It don't have introduction, and all I want to show you is all about these like pictures because we have too many pictures about our international students activities and about our social practice. Like these, we will take students to their factory and to their company to visit and ask questions and experience just how that work is in these international big companies. So I just want to show all the students about these pictures and these activities we are still holding right now. I think this will be all of my introduction about UIBE. And last, I want to say that we have cooperated with the college for at least 10 years. So thank you very much for giving me this opportunity, and apologize for my connection Okay, and for all the accidents. But if you have any question, welcome to ask me. I will try my best to help you. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. 谢谢老师，谢谢朱老师。Terima kasih atas perhatian adik-adik dan teman-teman sekalian. Presentasi dari UIBE selesai. Berikutnya kami masuk ke acara sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh dengan voice tanya ke gurunya boleh juga, atau mau ditulis di chat juga boleh. Okay, so this is now my answering time, right? I can answer the questions on the screen, right? Okay. Okay, I'm waiting about the time. I don't know when is the time. Sorry. It's okay, don't worry. Yeah. So I saw that students ask the deadline for and when will you know the result. So this year, since the epidemic and the Chinese taught program and the deadline for Chinese taught program and English taught program this year is the same. It's June 30th.
So we postponed the deadline to June 30, and you can know the result in about 2 weeks after you submitted your application. I cannot read Indonesian, so I will read the English. For master program, is there internship program too? Oh, internship. You can ask help from the teacher, and also you can find the internship by yourself. In China, students, if you are a student, of course, especially degree student in China studying, so you cannot work because you don't have a working visa. You hold a student visa, but you can still do some internship, but maybe you're not paid or just a few. It will be paid maybe a little, just, but you can still find internship, but not working, not actually working in that company. It's just a social practice experience. And you can find it by yourself, or you can ask the help from the university, because we have cooperated with many companies, and the companies sometimes they will contact the school to ask the school to recommend some students to their companies. And after graduate, will the student get working visa? Well, this depends. It depends on your working company. Will the company give you working visa or not? This is hard to say. Some big companies, maybe like international companies or big companies in China, they will issue working visa for international students. Yeah. Then what kind of career profile for ex-graduate from master? What kind of career profile from? Well, this is also hard to say. Most of our students graduate from economic or business related majors. So most of them may be doing business in our country or in their country, and maybe working in some companies, but mostly working in business area. So it depends on what major you are studying. And I have some students that they have created their own business, and they do international trade between their country and China. So this is also a good option, I think. And how much the increasing salary average or income for mass? Well, sorry, this I don't know. I only have this figure, but I don't know about how much or the average. But I should say that it is pretty high for from my experience. I can only answer this. Well, which one is better, IMBA and MIBCE? These two master, I think they cannot be called which one is better, because it's for different needs of yourself. So if you are working right now and you are in the corporate, do some administrative working, and then you may want to pursue an IMBA because it's focused in business administration. And IMBA is not only a degree, I think it's also like an honor. It's a help for you to in your company and in your working place. And MIBCE, this is this focus on like international business and international trade. So these are two different majors, and the second one, MIBCE, is more academic, and the other one, IMBA, is more practical. So are master students eligible to apply for UIB awards? Yes, of course. All the students that after the final examination, you will have the chance to gain these rewards.
Can UIB graduates work in China? Of course. What is the range of price? What kind of price? I think just now that you have already seen some of our food price for the living. So about this question, I'm not sure about what is what are you asking? High school uses. Yes, IB. We also accept IB score. Our IB score, the lowest requirement is 28. IB for 28. When can we? Right now, it's during the application duration, so you can apply to the college. You can ask Miss Chen about this. You can apply right now. What are the requirements for scholarship? This I can only say that we will select for English taught maybe less than 10 students, and for Chinese taught less than 20 students to gain the scholarship. And we will select them from all the competitors, from all the applicants. So that depends on your scores. Maybe if you apply for English taught, then we will see your IB score or A level or IELTS, TOEFL. And if you apply for Chinese taught, we will value your evaluate your HSK scores. Is it possible to study offline during this pandemic? Yes. We also want we want the students to come to the campus as soon as possible. We want the epidemic to end as soon as possible so that we can again just teach to students face to face, and you can learn more in China and you can experience more in China. I hope that this online course will end maybe next year, but next semester you will still adapt English. No, adapt online course. Next semester online course. Well, the intake for master already started and the deadline is June 30. Well, acceptance rate, this I cannot tell you. We have our lowest requirement. If you meet our requirement, and then you can apply just confidently to our university. But maybe the major that you are applying may be changed when we accept you. For finance undergraduate, which is taught in English. Well, the requirement, we will see, no, we will evaluate your transcript of your high school, and the mathematics score is very important one. It's a very important one. So, and also your English proficiency, like IELTS or TOEFL, we will also evaluate this. And these two are the most important elements that we will evaluate for major of finance. Well, finance major course overview right now, I cannot give you, and maybe you can ask the Miss Chen about that. She will have the detailed information. The finance major course, I can only tell you that finance will be focused on three parts, like insurance and banking and stock market. These are the three related areas about the finance major course that you will take. And microeconomics, like these are the core courses. And maybe learn something about accounting. IBCE.
Sorry, right now I cannot give you. IBC is the core courses maybe like also microeconomics, international trade, international corporates, and corporate accounting, and something about management. You will learn about like these courses. Well, the scholarship I just now have told you. UIB's contact detail. Well, you can ask Miss Chen about this to contact us. Finance, Economics, International. No. If you study IB curriculum, then you don't need to take TOEFL or IELTS. Yes, all the majors. You study all the majors, you will get our practical experience, but you will join different practical experience. For NMB or MBA, maybe you can visit the same like companies together, but if you study law or international politics, then you're visiting other like companies or ministries. About the business cases, sorry, I'm not the professor. You can just maybe no. Just study, experience by yourself when you're enrolled as our students in the class. Well, sorry, I'm not sure about this, but I can tell you that all of our teachers, all of our professors and teachers that will teach you in your bachelor's degree, they have studied overseas. Maybe they have graduated in China, and some of them graduated in China, and they have also studied their doctor or other degrees or exchange from overseas. And we have many foreign professors also. So I'm sure that we will adapt international business case. Specific score for IELTS or TOEFL. For IELTS, it's at least 6 point, and for TOEFL, it's 86 at least. And now the application is open. Well, for business administration, the most important is management, the course management, and business and corporate management. For e-commerce, I think it's international trade, and you will have to learn something about the network, about the new media, about that, and maybe some business law. For HSK, we ask for, like if you apply for our Chinese taught program, HSK 5 is, you need to have the score over 180. Oh, yes. HSK minimum 180. So that's all the questions that I saw. Some of the questions I cannot read, so sorry about that. Yeah, we will try to answer the question as well. Well, in Indonesia through the chat.
谢谢老师。Bagi teman-teman sekalian masih ada pertanyaan yang lain kah? Jadi mungkin saya rangkum sedikit ya. Untuk pendaftaran S1, kebanyakan S1 biasa mulai di September, jadi biasa bisa mulai daftar dari Januari pada tahun ajaran tersebut. Untuk pengantar Inggris, perlu TOEFL atau IELTS. TOEFL, biasa TOEFL IBT minimal 86 skornya, dan IELTS skor minimal 6. Tapi tetap diusahakan supaya setinggi mungkin nilainya. Terus untuk UIB sendiri, mereka fokus untuk review nilai matematika, dan TOEFL atau IELTS-nya juga akan jadi poin utama yang direview. Untuk S2, coba kami konfirmasi dengan langsungnya langsung. Julin 老师 Yes. julin 老师在是吗？在的。硕士生的这个雅思成绩要求是不是跟本科生的一样？是的。是一样的，但是I will answer it in English maybe. It's the same. That the requirement, the lowest requirement is the same. But we will also evaluate your GPA in the bachelor study. So this is sometimes more important than the English proficiency for masters, because the score we ask for is very low enough, but your GPA in bachelor is very, very important for us. Oke, thank you. Jadi untuk nilai S2, untuk program S2, syarat TOEFL IELTS-nya tetap sama, tapi yang diutamakan oleh mereka adalah GPA saat S1 itu akan sangat penting. Jadi saat apply untuk minimum biasa tidak ada spesifik karena mereka akan mereview langsung dulu untuk nilai-nilai seperti GPA S1 ataupun nilai-nilai SMA. Jadi biasa usahakan untuk setinggi mungkin karena memang syarat dari TOEFL atau IELTS-nya cukup rendah. Jadi mereka akan mereview nilai GPA murid untuk apakah bisa memenuhi syarat mereka atau enggak. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Untuk secara umum interview biasa belum ada, tapi nanti jika pada saat pendaftaran dan ada informasi untuk interview ke murid, baru akan diinfokan kembali. Jadi untuk dokumen detailnya, bisa bagi yang mau mendaftar bisa WA ke kami langsung. Untuk tes masuk, umumnya juga nggak ada, tapi perlu TOEFL atau IELTS ataupun HSK 5 untuk daftar, tergantung kalian pengantar Mandarin atau pengantar Inggris. Iya, untuk mulai kuliah kalau S2 biasanya di intake yang spring ada di Februari kalau pengantar Inggris. Oke, untuk pertanyaan yang lebih mendetail bisa di WA, jadi nanti kami balas di WA-nya bisa lebih detail sesuai dengan kondisi per murid masing-masing. Kalau pengantar Mandarin nggak perlu TOEFL atau IELTS, salah satu aja. Pengantar Mandarin berarti HSK, pengantar Inggris berarti TOEFL atau IELTS. Jadi untuk kurang lebih jurusan-jurusan ataupun nanti kayak data dokumen pendaftaran bisa kalian by WA bagi yang ingin konfirmasi pendaftaran lebih lanjut. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi untuk bagi murid-murid atau teman-teman yang nanti kepikiran pertanyaan boleh by WA langsung ya. 老师，我们的这个演讲大概到这里了。有一个学生在问，还没有得到答复。朱老师，
他有问硕士的 GPA 需要多少？硕士的话，其实最低是3.0。3.0，好的，可以。对，好的，谢谢您。没有关系。Oke, untuk Angel Tantiana mengenai GPA minimum untuk S2 3 ya GPA-nya 3,0. Oke. 好的，冯老师。Itu untuk pertanyaan yang kalau ambil pakai bahasa Inggris, nanti bukunya tetap dengan bahasa Inggris, jadi semua kuliah di sana dalam bahasa Inggris juga. Terus untuk tadi tambahan untuk nilai GPA S2 terendah, untuk S1 ini nilai GPA terendah di 3,0 minimal. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada lagi, berarti kami lanjut ke acara berikutnya untuk kuis untuk acara kuis ya. Jadi teman-teman boleh tetap stay untuk ikutin acara kami. Oke, jadi simple aja ya untuk acara kuis ini ya. Tunggu saya jelas. 朱琳老师，下面呢我们会有这个我们的活动，老师也可以有时间可以一起看。他已经退了，朱老师已经退了。好的，nah好的。Kalau gitu kami lanjutkan ke acara kuisnya. Untuk kuisnya nanti ada 5 acara ini disponsori oleh Bank of China Cabang Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang ingin memudahkan untuk pembayaran uang sekolah, boleh hubungi Bank of China Cabang terdekat. Terus untuk kuisnya ini akan ada 5 pertanyaan. Dari kami akan bacakan pertanyaan satu persatu. Dan pemenangnya akan dilihat dari yang menjawab paling cepat. Tipe sistem menjawabnya dengan tulis chat aja. Ditulis jawaban kalian di kolom chat. Nah, jadi yang paling pertama muncul dan benar itu adalah pemenangnya. Untuk satu pertanyaan, satu pemenang, satu murid juga menangnya sekali aja. Jadi kalau udah menang, nggak bisa menang lagi. Oke, jadi untuk kurang lebih sistem jawabnya udah tahu ya. Nanti yang pemenangnya akan kami sebutkan. Untuk yang menang nanti akan ada chat Japri ya, jadi ke Zoom chat kalian nanti boleh dilihat. Untuk pertanyaan pertama, udah siap ya. Untuk pertanyaan pertama adalah apa nama akun Instagram Bank of China Jakarta? Boleh langsung dijawab di kolom chatnya ya. Ini lumayan, nanti ada hadiah menarik yang akan dikirim ke rumah kalian. Oke, kami sudah dapat jawaban yang benar ya, dijawab oleh Glenn. Glenn akan ada admin kami yang kirim chat ke kamu, silakan dilihat ya chatnya. Jawabannya adalah BOC HKJKT. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari info tentang Bank of China juga bisa ke Instagram tersebut. Untuk pertanyaan kedua, teman-teman yang lain boleh jangan putus asa dulu ya, masih ada pertanyaan lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu UIB berdiri sejak tahun berapa? Oke, ini kalian yang mendengarkan webinar tadi harusnya tahu semua. Ya, jawabannya benar adalah tahun 1951 oleh Naisa ya. Naisa, silakan dicek ya chatnya.
Oke, UIB berdiri tahun 1951, memang bergerak di bidang bisnis dan ekonomi. Jadi teman-teman yang memang minat ke jurusan ini boleh untuk pertimbangkan unit ini juga. Kita lanjut ke pertanyaannya. Berikutnya adalah oke, untuk pertanyaan berikutnya, apa nama website Bank of China di Indonesia? Oke, jadi sebentar ya, kami coba lihat dulu. Oke, untuk pemenangnya kami sudah dapat ya, Angelin. Jawabannya bankofchina.co.id. Oke, untuk Angelin boleh dicek ya Zoom chat-nya. Kita masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Teman-teman yang belum pernah menang atau yang sebelum udah pernah ikut webinar kami ingin menjawab, boleh ya. Ditunggu jawaban kalian. Berikutnya adalah apa kepanjangan dari UIBE? Oke, Vio. Sebenarnya Vio udah siapin jawabannya ya. Kamu bisa tebak pertanyaannya ya. UIBE itu University of International Business and Economics. Jadi Vio, silakan dicek ya di chatnya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu adalah apa negara eksportir terbesar di dunia? Oke, ya ini antusias sekali ya ini. Mungkin ini gampang ya jawabannya ya. Oke. Salah ketik nih. Oke nggak nih kalau salah ketik ya? Boleh lah ya. Salah ketik nggak apa-apa ya. Nirvan nggak? Beda sama A. Nirvan. Oke, pemenangnya oleh Nirvan ya. Jadi untuk Nirvan boleh dicek ya chatnya. Oke, 5 pertanyaan untuk hari ini sudah selesai. Jadi juga menutup acara webinar kami hari ini. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar, terima kasih semuanya telah meluangkan waktunya siang hari ini dan sampai jumpa lagi di webinar kami selanjutnya. Untuk yang ingin daftar ataupun informasi lebih lanjut boleh by WA langsung. Atau yang sekarang masih ada pertanyaan boleh juga. Ada yang mau daftar? Ada yang mau nanya juga boleh. Terima kasih juga semuanya.